Hadir Ibu. Kristina Helmi Fahri, hadir Ibu. Maria Ignacia Kev, mulai pelajaran salah satu pimpin doa. Saya silakan untuk Dora silakan. Kita berdiri ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam Putra dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta-Mu kepada kami sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Sekarang kami mau mulai dengan pelajaran kami. Kiranya Engkau datang untuk bersama-sama dengan kami agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Dora sudah mengisi dalam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Injil. Baik anak-anak, siapa yang tahu tentang Injil? Injil. Siapa yang tahu tentang Injil? Tidak tahu. Kamu tidak tahu. Baik, Injil itu artinya bahwa kabar gembira atau kabar baik. Injil itu ada dua kali. Injil itu berasal dari kata Arab, kemudian Injil itu dari bahasa Arab, kemudian diturunkan ke bahasa Yunani. Yunani yang artinya Evangelion. Dan juga Evangelion ini ada dua kalimat, yaitu Eu dan Angelion. Angelion itu kabar, dan Eu itu artinya baik. Baik, dari istilah itu siapa yang tahu kalau Injil itu tentang apa? Kabar baik. Baik, coba angkat tangan untuk OT. Jessica, apa artinya kabar baik? Baik. Apa yang dijawabkan oleh Jessica itu belum betul. Injil itu tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus. Jadi masuk ke selanjutnya itu kita orang Katolik itu ada beberapa Injil yang kita miliki. Ada Empat. Ada 4. Itu Injil apa saja? saya
Injil Markus, Injil Matius, Injil Markus, Injil Markus, Injil Lukas, dan yang terakhir Injil Yohanes. Anak-anak ada bawa Alkitab? Ini lihat Injil Matius itu ada berapa bab? 28 ya. 28 bab. Terus untuk Injil Markus itu berapa bab? 16. Dan juga Injil Lukas itu ada berapa bab? 21. Dan juga Injil Yohanes itu ada berapa bab? 24. Injil Lukas itu 24, Ibu. Injil Lukas ada 24. Injil Lukas ada 24. Dan juga Injil Yohanes ada berapa bab? 1. Baik, Injil Matius itu ada 24 bab, dan Injil Markus itu ada 16 bab, dan Injil Lukas itu ada 24 bab, dan Injil Yohanes itu 21 bab. Injil Matius 28. Iya, dia Ini dari gambar Injil ini mau menerangkan kepada kita itu tentang apa? Kita gampang metode pasti kita tahu. Tentang kelahiran sengsara waktu kebangkitan Yesus. Ya salah satunya itu tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus dan juga Kelahiran sengsara waktu kebangkitan. Ayo kamu tulis. Tentang kelahiran Yesus itu yang mengutarakan itu lebih menekankan pada Injil Matius dan Injil Lukas. Dengan Injil Matius itu lebih menekankan pada kelahiran sebagai raja, dan Injil Lukas itu menekankan pada kelahiran sebagai anak manusia. Itu dilihat dalam Injil Matius bab 1 ayat 2. Matius 1 ayat 2 dan Lukas bab 1 ayat 2. Dan juga yang dari kelahiran Yesus itu, yang kedua itu tentang silsilah Yesus. Tentang silsilah Yesus. Silsilah ada dua sisi. Yang pertama itu dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17 yang mulai dari Abraham. Kemudian silsilah itu ditunjukkan pada Yusuf yang menjadi suami Maria sebagai bapa dalam kehidupan Yesus Kristus, dalam kehidupan Yesus, yaitu Matius 1 sampai 7 yang berpusat pada Yusuf.
Dan juga yang ketiga itu tentang baptisan Yesus. Dalam baptisan Yesus itu terdapat pada Injil Matius dan Injil Matius dan Injil Markus dan juga Injil Lukas. Terutama pada Injil Matius itu lebih menekan dalam baptisan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan juga yang keempat itu tentang murid-murid Yesus. Di sini ada dalam keempat Injil ini juga tercatat mau mengungkapkan kepada kita bahwa di sini juga Yesus memilih 12 orang menjadi murid Yesus, kemudian Yesus memutuskan mereka untuk menjadi rasulnya. Dan yang kelima itu tentang mujizat Yesus. Mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dalam mujizat Yesus itu yang dibuat oleh Yesus dengan umatnya itu, ia melakukan kesembuhan kepada orang yang kusta dan juga orang-orang buta dan juga orang-orang lumpuh. Dan yang keenam itu tentang musuh-musuh Yesus. Baik, di dalam kehidupan Yesus itu ada beberapa orang yang mengutarakan dari orang Farisi dan juga ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki. Kemudian mereka berkumpul bersama untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Baik, inilah keenam garis besar tentang keempat Injil yang mau mengungkapkan kepada kita. Dan juga dari keenam hal ini juga yang lebih menekan kepada kita yaitu mengenai kelahiran Yesus, terus itu dari kematian lalu kebangkitan. Dengan itu, dari hal itulah yang Allah mengutus anaknya itu turun ke dunia untuk menghapus kita dalam dosa dengan bersedia menyalibkan diri dari kita umat manusia. Baik, sesuai dengan yang ada di papan, apakah ada yang belum bisa mengerti? Bisa dipertanyakan. Baik, Presiden, kami silakan. Baik, terima kasih Bu. Yang dipertanyakan di sini adalah apakah permandian Yesus Kristus dan pembaptisan Yesus Kristus berbeda? Coba ulang. Apakah permandian Yesus Kristus dan pembaptisan itu beda?
Pembaptisan. Kalau beda ibu, jelaskan dan berikan alasan. Kenapa harus terima kasih ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reden. Apa perbedaan permandian dengan baptis? Baptis dengan permandian itu memiliki makna dan arti yang sama. Hanya bedanya itu hanya di dalam kalimat saja. Bedanya itu hanya di kata saja. Baik, apalagi yang belum mengerti tentang materi? Coba kasih kuat suara. Laki-laki suara terlalu kecil. Ya baik ibu. Yesus itu adalah orang yang sangat murah hati. Lalu mengapa dalam karya Yesus itu Yesus harus ada musuh, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Alasan mengapa sehingga Yesus harus ada musuh itu? Pertanyaan dari Otes. Baik, mengapa Yesus itu memiliki musuh? Baik, di dalam kehidupan Yesus itu sebenarnya tidak ada permusuhan, tapi itu sudah direncanakan oleh Allah. Dengan adanya musuh itu mereka mau menyalibkan Yesus dan menangkap Yesus dalam pengadilan itu. Artinya bahwa dengan adanya musuh-musuh itu Yesus ditangkap, lalu kemudian Yesus mati. Dengan adanya peristiwa itu, maka kita sebagai umat manusia kita dibebaskan dari dosa. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita, ada tugas yang Ibu Guru berikan kepada anak-anak. Itu hanya 2 nomor saja, silakan tulis ya. Kapan kumpul ibu? Minggu depan baru jelaskan. Baik, ini soal sebagai tugas hanya 2 nomor dan juga ini minggu depan baru kumpul sebagai nilai UTS. Baik, untuk yang sebelum menutupi pertemuan kita, salah satu bikin yel-yel dulu ya, supaya jangan mengantuk. Berdiri. Siapa yang memimpin yel-yel? Ibu kasih aja. Fiona. Kami sentawa. Oke, silakan aja. Nanti beli. Kita menyanyi lagu Jordan Yesus. Anak Alfeu
sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu. Nanti kita bertemu di minggu. Ya, bye-bye. Baik, Bu. Yang datang lagi Ibu.